Sebuah dahan besar pohon kapuk patah dan menimpa atap stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan Pramuka Raya, Senen, Jakarta Pusat. Insiden bermula saat sejumlah pemotor tengah mengantre bahan bakar, tiba-tiba pohon besar jenis kapuk yang tertanam di lahan kosong sebelah SPBU mengalami patah dahan dan menimpa atap SPBU. 3 orang yang tertimpa mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Ada pengisian, terus di jam 9.26 sih tadi saya ngeliat CCTV, kejadian jam 9.26. Tadi ada korban, perempuan 1, terus ada 3 cowok-cowok. Lagi nggak ada angin, nggak ada hujan, lagi biasa-biasa. Tiba-tiba aja roboh. Ya, tapi yang pohonnya tiba-tiba roboh. Tahu-tahu roboh aja gitu. Diduga batang pohon besar itu patah karena terpaan angin kencang dan hujan yang mengguyur dalam beberapa hari terakhir. Akibat kejadian tersebut, kabin SPBU khusus pengendara motor tidak bisa dioperasikan untuk sementara waktu. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, permukiman warga di Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur kembali terendam banjir. Ketinggian air kini mencapai 60 cm setelah sebelumnya sempat surut pada dini hari tadi. Ratusan rumah warga di pemukiman Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur kembali terendam banjir. Sejumlah warga harus melewati banjir untuk dapat keluar rumah lantaran belum adanya bantuan perahu karet. Ketinggian air di pemukiman ini mulai dari 30 hingga 60 cm di titik terendah. Bahkan sebelumnya, air sempat surut pada Jumat dini hari tadi. Namun, banjir kembali datang saat diguyur hujan dengan intensitas tinggi serta meluapnya aliran kali Sunter yang melintasi pemukiman. Sempat surut. Jam berapa semalam, Mbak? Jam 2. Jam 2 surut? Ya. Itu disedot apa emang hujan udah kelar? Disedot. Terus hujan juga udah berhenti semalam? Iya, berhenti. Nah terus naik lagi jam berapa, Pak? Naik lagi dari subuh. Cepat naik ya, Pak? Cepat. Ya, karena hujan lagi apa ada kiriman juga? Karena hujan. Ini kiriman juga nggak sih, Pak, tapi, Pak? Kayaknya sih, enggak kayaknya sih karena hujan merata sih kayaknya. Kini warga berharap agar petugas memberikan bantuan perahu karet serta makanan maupun obat-obatan. Sementara puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 telah diungsikan oleh warga ke dataran yang lebih tinggi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, kompleks Pondok Karya di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan masih terendam banjir hingga Jumat siang. Ketinggian air menyentuh 60 cm. Tingginya genangan menyulitkan mobilitas warga. Masyarakat yang menetap di kawasan tersebut harus menggunakan perahu karet untuk menuju keluar komplek. Sementara sejumlah warga memilih tidak mengevakuasi diri dan berdiam di rumahnya. Beberapa di antaranya juga memanfaatkan lantai atas rumah yang tidak terendam genangan. Jumlah warga memilih menetap karena rumahnya sudah lebih tinggi. Banjir kebanyakan hanya merendam ruas jalan. Genangan air juga dimanfaatkan anak-anak untuk berenang serta bermain air. Pemirsa, Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat masih tergenang banjir. Akibatnya kepadatan kendaraan terjadi di sekitar kawasan Daan Mogot dan ruas jalan sekitarnya. Antrean kendaraan terjadi lantaran adanya genangan air di Jalan Daan Mogot sekitar 20 hingga 30 cm sehingga membuat kendaraan melaju perlahan. Akibatnya lalu lintas ke arah Cengkareng terhambat. Bahkan tidak sedikit pengendara menepi di pinggir jalan. Motor nih, Pak Budi. Buyur lagi. Sementara anggota Satlantas Jakarta Barat melakukan rekayasa lalu lintas di traffic light Grogol arah Jalan Satria. Untuk sementara, lalu lintas dari Jalan Daan Mogot diarahkan lurus menuju Jalan Kiai Tapa karena ada genangan air setinggi 30 hingga 40 cm di Jalan Satria arah Stasiun Grogol, Jakarta Barat. Pak Budi mengarah Satria masih dalam, Pak Budi.
Pemirsa, banjir yang merendam Jalan Kapuk Raya Penjaringan Jakarta Utara tidak hanya melumpuhkan lalu lintas, namun juga membuat sejumlah motor mogok saat dipaksa menerobos banjir. Bengkel dadakan menjadi harapan bagi pengendara motor yang mogok akibat banjir. Banjir setinggi 40 hingga 60 cm masih menggenangi Jalan Kapuk Raya Penjaringan Jakarta Utara. Akses jalan pun tak bisa dilalui sepeda motor. Sejumlah pengendara yang nekat menerobos banjir berujung motor mati mesin. Mereka terpaksa mendorong motor mereka di tengah genangan. Kondisi ini dimanfaatkan sejumlah orang dengan membuka bengkel dadakan di tepi jalan. Mereka menawarkan jasa perbaikan motor dengan tarif antara Rp20 hingga Rp35.000 tergantung kerusakannya. Meski terpaksa mengeluarkan biaya tambahan, pengendara mengaku terbantu dengan jasa yang ditawarkan dibanding harus bersusah payah memperbaiki kerusakan sepeda motornya sendiri. Murah sih, ya dibilang dibanding kita benerin sendiri ya, tanpa ada peralatan kan mereka udah siap nih. Jadi ya udah sambil ini ya simbiosis mutualisme lah, saya menguntungkan lah. Saya butuh buru-buru untuk cepat nyala, bisa pulang, mereka kan butuh ini juga. Itu paling kendala cuman di knalpot aja, masuk air sama di busi atau karbu. Dengan ada mekanik ini, abang bawa apa sih bang? Buat kunci-kunci seadanya aja sih bang, biasa. Hingga Jumat sore, banjir di Jalan Kapuk Raya belum juga surut dan akses jalan juga masih tertutup untuk sepeda motor. Warga berharap pemerintah segera melakukan penanganan agar banjir tidak terulang. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya, mengantisipasi potensi cuaca ekstrim, pemerintah Provinsi Jakarta memperpanjang pelaksanaan operasi modifikasi cuaca hingga 27 Januari mendatang. Usai meninjau langsung penyempitan Kali Cakung Lama di Cilincing, Jakarta Utara, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan perpanjangan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca dilakukan setelah melihat situasi kondisi curah hujan yang masih tinggi dalam beberapa hari terakhir. Pramono mengatakan operasi modifikasi cuaca dilaksanakan secara intensif dengan frekuensi 3 kali 1 hari. Anggaran untuk operasi ini sudah tersedia hingga 30 hari ke depan. Hujan dengan intensitas tinggi yang melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya menyebabkan terjadinya genangan di beberapa titik. BPBD DKI Jakarta mencatat hingga saat ini ada 125 RT dan 14 ruas jalan yang terdampak banjir. Memang mengalir dan berfungsi dengan baik. Itu Pak Gubernur, terima kasih. Baik rekan-rekan sekalian, yang pertama saya ingin menyampaikan baru kurang lebih 10-15 menit yang lalu kita melakukan operasi modifikasi cuaca yang ketiga hari ini. Karena memang sekarang saya izinkan setiap hari bisa 3 kali sampai dengan tanggal 27 dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan manfaatnya karena memang tadi kan gelap gulita dan sekarang walaupun turun hujan rintik-rintik artinya memang cuacanya bisa dimodifikasi. Yang kedua, secara khusus saya ingin memastikan bahwa pintu air Cengkareng Drain ini betul-betul berfungsi dengan baik karena di Jakarta Barat inilah sebagai... Pemirsa, sejak kemarin hujan terus mengguyur wilayah Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Akibat diguyur hujan, banjir merendam permukiman warga di Pasar Kemis. Ketinggian air mencapai 30 sampai 50 cm. Akibat banjir, sejumlah aktivitas warga lumpuh total. Warga pun berharap pemerintah bisa menangani banjir yang saat ini terus menggenangi rumah warga. Informasi masih mengenai banjir, pemirsa. Banjir dengan ketinggian hingga 4 meter merendam ratusan rumah warga di 4 desa di Kecamatan Jayanti, Tangerang, Banten. Akibatnya hampir 2.900 kepala keluarga terdampak. Baik lagi. Udah. Kondisi banjir terparah terjadi di Kecamatan Jayanti, Tangerang Selatan. Titik terdalam banjir terdapat di perumahan Taman Cikande.
Banjir susulan yang terjadi akibat luapan Sungai Cidurian serta guyuran hujan deras dengan intensitas tinggi membuat genangan air terlihat hampir menutupi atap rumah warga. Ketinggian banjir juga terus meningkat membuat sejumlah warga terpaksa dievakuasi. Menurut Camat Jayanti, banjir ini rendam 4 desa, yakni Desa Pasir Gintung, Jayanti, Cikande, dan Pasir Buncang. Sebanyak hampir 2.900 kepala keluarga terdampak. Ya, ketinggian saat ini mulai dari 30 cm sampai dengan 4 meter. Itu titik yang paling dalam. Upaya yang dilakukan dari pihak kecamatan sendiri ada apa aja, Pak? Ya, sebentar ini kami masih melakukan evakuasi bagi warga yang terdampak banjir. Kemudian juga tadi pagi sudah mengambil mobil dapur umum untuk membuka dapur umum. Jadi sudah dipersiapkan posko untuk dapur umum dan juga sudah dipersiapkan posko kesehatan. Selain bantuan logistik untuk dapur umum, posko kesehatan juga disiagakan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimaradi, iNews melaporkan. Rumah warga di Kafling, Buaran, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Ketinggian air yang mencapai 1 meter membuat sekolah dasar yang tidak jauh dari permukiman ikut terendam banjir. Hingga kegiatan belajar mengajar pun dilakukan jarak jauh. Rumah warga di Kafling, Buaran Jaya, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir mencapai 1 meter. Banjir yang merendam pemukiman warga di Kafling, Buaran ini merupakan banjir yang kedua kalinya sejak sepekan terakhir. Dan beberapa lainnya mengungsi di musola. Selain curah hujan yang cukup tinggi, saluran air Kali Buaran yang kecil dan tersumbat, serta drainase yang buruk membuat air sulit untuk surut. Rumah saya kan di belakang ya Pak ya. Ini kan saya saat ini kondisinya mengungsi di tempat Bapak ini di atas. Kalau di rumah saya segini Pak. Hampir 1 meter. Iya, hampir 1 meter. Tidak di belakang segini. Iya. Ketinggian air yang mencapai 1 meter membuat sekolah dasar yang tidak jauh dari pemukiman ikut terendam banjir. Sekolah pun menerapkan pembelajaran jarak jauh. Kalau kelas ada 3, untuk ruangan ada 6. Ada 6, jadi 9. Ruang TU. Berarti 9 semua ruangan yang terendam. 6 yang terendam, 3 kelas dan 3 ruangan TU, perpustakaan UKS. Oke. Sampai kapan sampai nanti ini? Ya kita tunggu informasi selanjutnya, tergantung Bapak Kepala Sekolahnya Pak. Karena kalau misalnya masih begini, mau nggak mau harus PJJ. Imbas dari banjir, sisi selatan Jalan Pangeran Jayakarta terpaksa ditutup dan dialihkan ke sisi utara menjadi 2 arah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Diguyur hujan serta drainase buruk, ribuan rumah warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Pengendara yang nekat menerobos banjir mengalami mati mesin akibat banjir yang juga merendam akses jalan. Banjir merendam rumah 1.500 kepala keluarga di 2 RT di Kampung Babelan, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Banjir setinggi 50 cm hingga 70 cm sudah 2 hari merendam kawasan ini. Sekarang sudah jam berapa masih air menggenang tambah tinggi. Tolong bantuannya pemerintah. Banjir disebabkan hujan dengan intensitas tinggi sejak hampir sepekan dan diperparah dengan sistem drainase yang buruk. Udah 2 hari Pak banjir. Mana makin lama makin gede airnya. Nah ini dari pemerintah desa maupun dari pihak kecamatan maupun kabupaten sudah ada yang melihat ke lokasi Ibu seperti ini? Belum ada yang lihat, belum ada yang peduli. Mana pada kelaparan. Selain itu banjir juga merendam akses Jalan Raya Babelan setinggi 40 cm hingga aktivitas warga terganggu. Sejumlah pengendara roda 2 yang nekat menerobos banjir mengalami mati mesin. Kenapa Bang ini?
mogok Bang Bos. Oh, mogok. Apa karena jalanan banjir. Nah, ini mau kemana Bang? Mau ke Bogor Garutan. Terasa terganggu nggak untuk bahu jalan ini kena terdampak banjirnya? Merasa terganggu Bang Bos. 2 hari terendam banjir, warga masih memilih bertahan di rumahnya masing-masing lantaran belum ada pengungsian serta bantuan logistik. Warga berharap pihak terkait dapat segera menangani banjir serta memberikan bantuan yang dibutuhkan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Hari ke-6 banjir di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang terus mengalami kenaikan debit air mencapai 2 meter. Banjir terus meluas di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ratusan rumah di Kecamatan Teluk Jambe Barat dan Teluk Jambe Timur kembali terendam banjir. Ketinggian air bervariasi. Hingga siang tadi banjir di Dusun Kampek, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat nyaris mencapai 3 meter. Bahkan sudah merendam atap rumah warga. Debit air naik seiring meluapnya Sungai Citarum dan Sungai Cibeet yang hingga dalam status siaga 1. Sungai Citarum pun sempat berstatus siaga 1, sementara Sungai Cibeet berstatus siaga 2. Kondisi ini membuat warga dilarang tetap berada di dalam rumah dan diimbau segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pemirsa, curah hujan tinggi menyebabkan Bendung Katulampa Bogor berada di level siaga 3. Warga bantaran hilir Ciliwung diminta untuk terus waspada adanya potensi penambahan banjir di ibu kota. Pantauan debit air di Bendung Katulampa Bogor naik di ketinggian 110 cm dengan status siaga 3. Sedikitnya debit arus yang mengalir ke Jakarta mencapai hampir 161.000 liter air per detik. Petugas mengimbau warga bantaran hilir Ciliwung untuk tetap mewaspadai potensi dampak penambahan banjir di ibu kota. Untuk kondisi sekarang masih bertahan di 110 di level siaga 3. Sebelumnya seperti apa? Sebelumnya tadi sempat ada penurunan pagi tadi 60 cm sampai jam 9, terus jam 10-nya ada kenaikan 70, terus naik lagi jam 8-nya, jam 11-nya 90, naik lagi jam 12-nya 100, puncaknya di jam 12 lewat 25 110 bertahan sampai sekarang.